Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa setia Lentera Islam Badri TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Masih bersama saya Darka Ortega dan Ustadz Jaka Suara. Kita masih bahas tentang bahaya istidraj. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Jaka Suara tentang bahwa istidraj itu adalah orang yang kaya raya yang tak pernah bersedekah, hartanya berlimpah. Terus orang yang Allah berikan rezekinya lancar tapi tidak pernah ibadah. Itu mungkin saya ingin menanyakan salah satunya, apakah itu stempel istidraj itu kepada orang-orang yang saya sebut tadi, dan ada nggak sih selain daripada stempel istidraj itu kepada orang yang tidak memiliki harta tapi memiliki yang lain? Baik Ustadz, itu pertanyaannya Ustadz. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar memiliki harta. Jadi kadang-kadang orang berasumsi bahwa yang diberikan nikmat itu yang banyak hartanya. Bisa istidraj itu dengan harta kekayaan, tapi bisa istidraj ini dengan pengaruh kedudukan. Orang itu dihormati, orang itu diikuti, bahkan didoakan orang itu. Padahal orang itu dipengaruhi. Contoh, saya, naudzubillahi min dzalik, misalkan saya orang yang dikagumi, kemudian orang yang diikuti oleh orang yang diidolakan. Nah, ini kan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meninggikan derajat kita. Allah meninggikan derajat kita. Nah, kemudian ketika kita introspeksi diri, kok saya diidolakan, sedangkan saya mengumbar aurat. Kemudian sedangkan akhlak saya tidak bagus. Orang yang akhlaknya tidak bagus, mengumbar aurat, tapi diidolakan, tapi dihormati, disanjung-sanjung. Istidraj itu. Jadi ada orang yang mengatakan begini, ada seseorang sukses dengan karirnya, padahal karirnya itu adalah karir yang berdosa, mengumbar dosa, mengajak kemaksiatan, tapi dia diberikan kekayaan oleh Allah. Apa jawab orang-orang awam? Mereka mengatakan, iya, Allah kalau mau mengangkat derajat orang itu tidak harus dari agama. Begitu. Orang itu misalkan jadi public figure, dia sekarang kaya raya. Nah, tapi kita lihat public figurnya apa? Apa mengajak kebaikan? Apa mengajak kemaksiatan? Kalau memang mengajak kemaksiatan, bertentangan dengan aturan ajaran Al-Quran, walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum, istidraj itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang kazzabu bi ayatina, yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi pengaruh kehebatan yang diikuti, diolok-olok orang-orang lain, kita sebagai penonton, kita lihat, oh, orang itu kok selalu didoakan oleh orang-orang, selalu disanjung-sanjung. Ternyata kita lihat akhlaknya tidak baik. Dia sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kaidah Al-Quran. Dia membelakangi kebenaran Al-Quran. Yang penting saya uang banyak, pengaruh banyak, dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu adalah istidraj. Lain halnya dengan orang itu sukses, orang itu sangat dihormati, sangat ditaati, karena kita tahu, oh pantas saja orang itu didoakan, diikuti, pengaruhnya luar biasa, ketaatannya kepada Allah, tawaduknya luar biasa. Saya kenal dengan sosok misalkan guru yang mulia, Mbah Maimun almarhum. Kenapa begitu wafatnya banyak orang yang berdatangan? Karena dia dengan jasanya. Ini baru satu nikmat Allah, bukan istidraj. Maka nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Yang satu barokah, yang satu tidak barokah. Barokah apa sih? Apa banyak, apa kaya, apa berpengaruh, apa tinggi jabatannya? Tidak. Yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair. Saya punya harta, apakah harta saya ziyadatul khair? Apa itu ziyadatul khair? Harta kita ini
menambah nilai kebaikan-kebaikan. Jadi yang disebut dengan barokah itu bukan banyak, tapi ziyadatul khair, bertambah satu kebaikan dari nikmat tersebut. Saya punya nikmat sehat, berkah atau tidak? Kalau berkah berarti ziyadatul khair. Nikmat sehatnya digunakan untuk bekerja dengan baik, nikmat sehatnya digunakan untuk ibadah kepada Allah dengan baik, nikmat sehatnya digunakan untuk mengurus keluarga dengan baik, maka ini namanya berkah. Sebaliknya, ketika nikmat sehat ini tidak berkah, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan kepada hal yang tidak baik, bahkan merugikan orang lain, maka ini nikmat tidak berkah, walaupun banyak, walaupun berpengaruh. Jadi salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah itu bukan banyak. Ketika orang itu banyak, berkah atau tidak? Jangan-jangan istidraj nih. Begitu. Dan bukan orang lain, diri kita saja, diri kita saja. Diri kita. Apakah kita dengan apa yang kita miliki ini, kita punya ini, punya itu, apakah kita beribadah kepada Allah? Kalau memang iya, bukan istidraj. Tapi kalau kita dengan harta yang banyak, kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, itu adalah hukuman Allah, istidraj. Baik, cukup menarik pemirsa. Ternyata memang menurut mungkin asumsi ya, tadi udah jelas bahwa istidraj ini kepada orang yang banyak harta. Ternyata ini ada juga istidraj yang apa yang disampaikan Ustadz Jaka Suara, saya mengutip sedikit bahwasanya ya kita harus hati-hati. Mungkin banyak orang di luar sana yang ketenaran dan juga banyak yang mengidolakan. Nah ini kalau memang jabatan atau pangkat yang tidak dipergunakan ke hal yang bermanfaat dan tidak menjadi untuk beribadah ya Ustaz, ini akan berbahaya, akan menjadi cap atau stempel dari Allah adalah istidraj. Jadi orang tersebut distempel oleh Allah, cap seperti orang-orang munafik dicap oleh Allah. Hadza munafik. Munafik, kenapa munafik? Satu, dia ucapannya selalu berdusta. Dia selalu mengingkari janji. Terus dia berkhianat, cap munafik. Istidraj. Nah, ini dia. Jarang sekali kalimat ini di masyarakat tahu tuh. Apa itu istidraj? Secara singkat, istidraj ini adalah berbalik dari hukum Al-Quran. Yang tadi saya katakan yang pertama, orang itu kaya harus apa? Memiliki nilai takwa. Janji Allah, yaj'allahu makhraja. Lah dia kagak bertakwa, berbuat dosa terus, tapi kaya, kan berbalik dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua, orang itu ingin berpengaruh. Syaratnya punya ilmu, punya akhlak. Dia nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, hanya pamer aurat, kemudian dia banyak penggemar dan lain sebagainya. Ini istidraj. Yang ketiga, ciri-ciri daripada istidraj itu adalah nggak pernah sakit, jarang sakit. Nah itu juga termasuk orang yang jarang sakit, tapi tidak pernah bersyukur. Tapi kalau dia jarang sakit, dia ahli ibadah, nggak masalah. Ini jarang beribadah, tapi jarang pernah sakit. Kagak pernah sakit. Ya, sakit kan adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak pernah sakit, jarang sakit lah begitu. Dan juga ada orang istidraj itu cirinya adalah anak-anaknya cerdas, pinter-pinter, IQ-nya tinggi-tinggi, bertentangan dengan kaidah daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ingin mendapatkan anak yang cerdas, diberikan dari jalan usaha yang halal, tidak yang haram, dan dia diberikan dari jalan yang haram, anaknya cerdas-cerdas, kan berbalik dengan hukum Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini istidraj. Ya. Jadi paham ya, ya mudah-mudahan aja pemirsa Badar TV di luar sana, kita berharap mudah-mudahan kita jangan termasuk golongan orang-orang yang istidraj, yang istilahnya kita pandai bersyukur apa yang diberikan Allah, apa yang diberikan amanah Allah, baik itu kekayaan atau ketenaran. Betul. Ini jangan sampai karena ini mungkin
Allah itu hak prerogatif Allah yang menyetempel ini itu. Ya. Nah, jadi manusia nggak bisa lah untuk stempel. Ini stempel benar-benar dari Allah kan. Dari Allah. Tapi paling tidak manusia tahu cirinya. Dan bukan kita melihat kepada orang lain sebetulnya. Ini sebagai untuk kaca diri kita. Iya. Ketika kita diberikan oleh Allah kelebihan harta, introspeksi diri. Allah kok melebihan harta kepada saya? Saya jarang ibadah. Saya jarang takwa, saya jarang sedekah, tapi kok Allah mempermudah jalan harta saya. Nah, ini buat barometer kita saja, buat barometer diri kita. Andai kata kita diberikan oleh Allah harta, introspeksi diri. Kalau itu yang terjadi, Anda diberikan cap istidraj oleh Allah. Hati-hati. Soalnya banyak ya. Ya Ustadz ya, banyak sudah. Jadi kita nggak usah berpikiran kepada orang lain, kepada diri sendiri aja, berintrospeksi diri lah ya. Apakah kita termasuk golongan istidraj atau bukan? Kalau kita memang ingin keluar daripada stempel Allah istidraj, ya kita sebagai saya lah gitu ya. Allah berikan kesehatan nih, tapi saya tidak pernah ibadah. Nah itu yang mungkin seperti itu gitu loh. Jadi kepada saudara-saudaraku mungkin di luar sana jangan merasa sirik kepada orang yang berhasil menjadi menjadi orang yang dikagumi, yang diidolakan. Itu jangan sirik. Kalau dia tidak pernah ibadah udah distempel sama Allah gitu. Itu istidraj. Dan istidraj itu Allah firmankan dalam Al-Quran, hatta idza farihu bima, Allah ketika mereka ini lupa kemudian Allah siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ada kalimat sekonyong-konyong. Menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ustadz. Kita akan kasih kesempatan yang mau lihat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Masih di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.